Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid-Mu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas 19 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lonceng Gereja, ditulis oleh Bill Crowder. Kisah inspiratif. Bluestone adalah sejenis batuan yang menarik. Jika dipukul, bluestone tertentu akan mengeluarkan nada musik. Maen Celocok, sebuah desa di Wales yang namanya berarti bell atau batu berbunyi, menggunakan bluestone sebagai lonceng gereja hingga abad ke-18. Menariknya, reruntuhan Stonehenge di Inggris dibangun dari bluestone, sehingga sejumlah orang bertanya-tanya apakah maksud awal dari pendiriannya memiliki kaitan dengan musik. Karena sifat akustiknya yang unik, beberapa peneliti mengklaim bahwa bluestone di Stonehenge berasal dari dekat Maen Celocok, yang berjarak hampir 320 km jauhnya.
Batu-batu musikal tadi adalah salah satu keajaiban mahakarya Allah, dan itu mengingatkan kita akan ucapan Yesus pada Minggu Palem, ketika Dia memasuki Yerusalem. Ketika orang-orang memujinya, para pemuka agama meminta Yesus menegur mereka. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Jika bluestone dapat mengeluarkan musik, dan jika Yesus menyatakan bahwa batu-batu pun dapat menjadi saksi bagi Sang Pencipta, bagaimana kita dapat mengungkapkan pujian kita sendiri kepada Dia yang menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita? Dia layak menerima segala penyembahan. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk mempersembahkan penghormatan yang memang layak diterimanya. Seluruh makhluk dan alam ciptaan memuji Dia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja cara makhluk dan alam ciptaan memuji Allah? Bagaimana Anda dapat ikut serta menyembah Pencipta kita setiap hari? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika memikirkan perayaan Minggu Palem, kita akan teringat pada peristiwa saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia disambut dengan sorak-sorai penuh sukacita dari orang banyak yang sangat gembira atas segala mujizat yang telah mereka lihat. Lukas 19 ayat 37. Dalam kegirangan, mereka menyanyikan Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun, dalam Lukas 19 ayat 41-42, kita melihat ekspresi emosi yang berbeda, yang biasanya tidak kita kaitkan dengan perayaan dan penyambutan kepada Yesus pada hari itu. Di ayat 41, Yesus digambarkan sedang meratap. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Perayaan dan ratapan, pujian dan tangisan bertemu dalam Lukas 19 ayat 37-42. Meski orang banyak telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan merayakannya, mereka belum melihat penghakiman yang akan datang karena penolakan terhadap Yesus. Oleh karena itu, Yesus meratap, "Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin." Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak.
Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.